Antum baca Al-Fatihah sehari 10 kali, 11 kali? 11. Yang 11 angkat tangan. Yang 10? 17. Jadi kalau 10 kali patut dipertanyakan, kemungkinan besar sholat isya dan maghrib nggak sholat dia. Kan rumus sholat itu 24, 4, 3, 4. Duanya sholat subuh, ya? Zuhurnya 4, asar 4, 3 maghrib, 4 isya. 2 tambah 4, 6. Tambah 4, 10, tambah 3, 13, tambah 4, 17. 17 rakaat. Setiap rakaat baca Al-Quran, minimal Al-Fatihah. Silakan cek. Dan hebatnya, setiap 2 rakaat pertama pasti baca surat, Pak, Bu. Silakan, sholat mana yang gak baca surat di dalamnya? Surat Al-Fatihah kita baca semua rakaat, tapi kan 2 rakaat pertama semua baca surat. Subuh cuma 2 rakaat, tapi kan setelah Al-Fatihah baca surat lagi. Zuhur 4, 2 rakaat setelah Al-Fatihah baca surat lagi. Nah, surat-surat yang dibaca itu pada awalnya bukan sekedar bacaan. Kalau untuk syarat sah sholat, sah sholatnya. Ya, misalnya subuh, qul huwallahu lagi. Ya, zuhur, qul huwallahu lagi. Asar, qul huwallahu lagi. Sampai ikhlas banget, gitu kan? Ya, maghrib sampai isya, qul huwallahu lagi. Itu sah sholatnya. Sah, memenuhi rukun dan syaratnya, sempurna dikerjakan kalau tanpa batal di dalamnya. Tapi kalau Anda ingin dapat manfaat, bagaimana caranya? Dalam sholat itulah Anda seharusnya kalaupun mampu belajar, bacakan ayat-ayat Al-Quran yang Anda butuhkan pada saat itu. Belajar, makanya belajar. Misal Nabi Zakaria misalnya kan, dicontohkan oleh Allah, saya sering sampaikan, pernah belum mendapatkan keturunan, maka beliau sholat bermohon kepada Allah. Ayatnya abadi sifatnya, ada di Quran surah ketiga ayat 38-39. Nabi Ayub pernah sakit, dia abadikan doanya di Quran surah 21 ayat 83 sampai 84. Nabi Yunus pernah kemudian disakiti sampai dilempar ke dalam perut ikan paus, ada persaingan ya, sampai disingkirkan, disungkurkan ke dalam perut ikan paus. Doanya ada, doa diselamatkan dari tangan orang-orang jahil yang sifatnya bisa menyakiti. Ya, Quran surah 21 dari ayat 87 sampai 88-nya. Ada lagi ayat-ayat yang lainnya, abadikan. Nah, kalau Anda perhatikan sholatnya orang-orang terdahulu, mengikuti contoh dari Nabi, bacakan ayat-ayat yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi begitu Anda sholat duhur misalnya, pekerjaan sedang sulit, belum terselesaikan, cari ayat-ayat kemudahan, bacakan Al-Insyirah, Alam nashrah laka sadrak, ya, wada'na anka wizrak, bacakan sampai dapat kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Ada orang-orang menjahili, bangun sholat malam, bacakan ayat-ayat tahajud, Al-Isra ayat 78 misalnya, dari ayat 79 sampai dengan 80-nya, ya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Begitu sujud minta, ya Allah berikan jalan keluar yang baik, ya Allah berikan solusi yang terbaik, ya Allah lindungi hamba darimu saja dari tangan orang-orang jahil. Minta, sujud minta, dikabulkan. Jadi seperti itu caranya. Rumah tangga ada masalah, baca An-Nisa ayat 34 sampai 35. Minta solusi, sujud minta, selesai masalah. Walaupun solusi belum turun, minimal hati kita tenang. Nah, ini kan yang dibaca dari subuh sampai isya, An-Nas lagi. Nah, jinnati wan nas. Ya malam mimpinya ketemu jin terus, wajar lah itu. Ini poinnya. Jadi ini kita keluarkan nih tilawah saat Ramadan. Tidak usah banyak-banyak, jangan semua topik harus dipahami. Kan Anda tidak dituntut untuk menyelesaikan semua persoalan hidup. Anda tidak dituntut untuk menyelesaikan semua masalah yang Anda hadapi, itu yang keluarkan solusinya. Jangan jauh-jauh, masalah punya orang Anda yang pikirin, ya kan? Baik, sekarang kita sambungkan. Nanti saya sebutkan satu-satu ya. Kita ambil misalnya tema, di sini ada keluarga, di sini ada pekerjaan, di sini ada masalah sosial, dan yang lainnya. Paham? Ini konsepnya dulu ya, konsepnya. Targetnya apa? Setelah itu teliti ayat-ayatnya di Quran, buka indeks. Kalau tidak tahu, tanyakan ustadz yang tahu, orang yang pakar di bidangnya. Ya, pahami dengan baik, keluarkan ayatnya. Yang sakit, keluarkan ayat-ayat tentang kesembuhan.
Khusus Ramadan minta kepada Allah, minta, malamnya bangun sujud minta solusi, minta obatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarkan ini, keluarkan ayat. Setelah itu, jarang orang tahu. Yang ini tadi mushaf, terus terjemah, ada tafsirnya. Kalau bisa antum carikan supaya tidak salah memahami sendiri, ada syarahnya atau yang menjelaskan. Antum bisa cari di YouTube atau di Google misalnya, atau tanyakan pada ustadz-ustadz, sekiranya antum bisa menanyakan maksud yang antum sulit untuk pahami. Jelas? Setelah itu, nah, cari penjelasannya di hadis. Ini rahasianya. Hadis. Yang ini petunjuk umumnya, yang ini detil penjelasannya. Saya langsung referensikan kitab hadisnya. Cari kitab hadis namanya Al-Jami', boleh ditulis Al-Jami', agak panjang ini ya, agak panjang. Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad, Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Jami' As-Sahih, cek lagi, Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sudah? Wasunanihi wa ayyamihi, wasunanihi wa ayyamihi. Kalau terlampau panjang tulis aja Sahih Al-Bukhari. Kalau terlampau panjang tulis Sahih Al-Bukhari. Kalau kepanjangan Sahih Al-Bukhari. Oh, baik. Ya, ini Sahih Al-Bukhari itu nama pendeknya. Nama panjangnya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Kitab yang komprehensif, mencakup banyak persoalan judul-judul, bersumber dari Nabi, isinya sahih, penjelasannya singkat, berisi keterangan Nabi dan kegiatan-kegiatan hariannya. Nanti di Al-Bukhari ini, teman-teman, ada 97 bab. Ya, 97 disebutnya oleh beliau kitab. 97 tema. Caranya begini, Anda bisa keluarkan dari sini dulu kalau mau. Kalau bingung saya mau bahas apa nih, beli dulu Al-Bukhari. Ya, di sini keluarkan babnya. Misal, ada bab iman nomor 1, iman. Ada bab ilmu nomor 2. Anda sering bertanya, Ustadz, iman saya seperti lift, kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Kadang naik kecepatannya rendah, turun kecepatannya tinggi, ya kan? Naik turun, naik turun, naik turun. Bagaimana caranya supaya saya katrol? Naik, nggak turun. Maka di sini ada bab tentang iman. Di sini nanti ayat Qur'annya langsung dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Ada ayat Qur'annya plus hadisnya, berisi 57 hadis. 57 hadis. Jadi nanti ayat-ayat yang Anda baca, setiap baca ayat ada hadisnya, setiap baca ayat ada hadisnya. Kata Nabi, kalau Anda ingin meningkatkan iman, maka tingkatkan, kerjakan amal soleh. Al-imanu yazidu wa yanfaqis, iman itu naik dan turun. Yazidu bil ta'ah, naik dengan mengerjakan ketaatan, wa yanfaqisu bil maksiyah, maka dia akan menurun saat orang mengerjakan maksiat. Nanti dirinci pekerjaan apa yang bisa meningkatkan iman, nanti muncul satu-satu, 1, 2, 3, 4 diterangkan lewat hadis. Sebelum hadisnya disebutkan ada ayat Qur'annya. Jelas ya? Dan yang paling dahsyat, nanti ada tingkatan disebutkan dengan bab halawatul iman, bab tentang seorang yang sudah merasakan lezatnya iman. Kalau sudah mendapatkan nikmatnya iman, seakan-akan gak mau ketinggalan lagi. Dulu mengejar salat fardu agak susah. Kalau sudah nikmat imannya, ketinggalan salat sunnah gelisah. Dulu mau infak nunggu zakat. Sekarang kalau nggak ngasih sehari, rasanya nggak enak. Dulu baca Al-Quran susah. Tapi kalau sekarang nggak nyentuh Quran dalam sehari, rasanya tangan itu gemetaran. Ya, nyentuh aja. Begitu baca. Ada sesuatu yang indah gitu. Ini keluarkan. Bab ilmu, kan Ramadan tuh sering kan, ada kajian malamnya saat tarawih, ada ceramah, ada macam-macam. Kadang-kadang kalau antum rajin, yang dibahas itu aja. Cuman casingnya aja yang beda.
Silakan cek tentang makna puasa, hakikat puasa, hikmah puasa, pengertian takwa, siapa orang-orang mendapatkan takwa, kenapa tidak bertakwa, bagaimana cara orang keluar dari takwa. Orang yang gagal puasa Ramadannya seperti seorang perempuan yang sedang menjahit merobek-robek kainnya, tiap tahun ada lagi tuh. Kenapa antum tidak keluarkan versi keterangan ilmu dari Nabi? Ada semuanya di situ. Ayatnya muncul, hadisnya ada, keluarkan, dalami 10 hari kedua di bulan Ramadan. Jadi ayatnya ada, hadisnya jelas sampai terakhir. Ini nggak main-main ya. Antum yang di pemerintahan ada babul imarah. Antum yang di rumah sakit ada babul marid, bab tentang mengobati penyakit. Dari penyakit yang sederhana sampai penyakit yang paling kompleks. Sampai yang dokter-dokter sudah nyerah, itu ada keterangannya bagaimana cara mendekatnya kepada Allah. Bahkan ada sesuatu yang sangat indah isyaratnya. Saat orang mengatakan ini sudah mustahil, itu tanda dari Allah untuk meninggalkan semua manusia dan untuk mendekat kepada Allah. Disitulah tanda sayang Allah ingin diberikan langsung tanpa perantara. Nah, ketika Anda mendapatkan amalannya indah sekali. Bacakan, sembuh. Ya, persis seperti kepala suku yang tersengat kalajengking itu kan. Ya, kalajengking Arab, Anda bayangkan. Ya, ingat kepala suku di Arab. Sudah sekarat keadaannya. Dokter, tabib sudah angkat tangan semua. Lu bertemu dengan kalangan sahabat, dikatakan insya Allah, dibawa, dibacakan Al-Fatihah, sekali baca sembuh, sekali baca, tanpa diulang, tanpa menggunakan apapun sembuh. Ya, bagaimana caranya bisa begitu? Karena sekarang banyak yang baca Al-Fatihah, penyakitnya sembuh-sembuh. Ya, itu masalahnya. Ya, turunkan 1, 2, 3, 4. Jadi Anda cari kitab Sahih Al-Bukhari, cari yang terjemahan nggak apa-apa. Ustadz, saya belum ada dananya untuk cari itu. Dari sekarang usaha, John. Kalau memang tak mampu, antum download saja. Tidak usah semua babnya sesuai kebutuhan. Sekarang banyak di internet kan, kalau Anda bisa melihat yang taat-taat, kenapa cari yang maksiat-maksiat? Kalau Anda bisa cari pahala, kenapa mencari dosa? Kalau Anda bisa berselancar di internet mencari amal soleh, kenapa cari amal salah? Ayo kumpulkan yang